Halo semuanya, balik lagi di materi biologi. Di video kali ini kita akan membahas mengenai mutasi. Dan perlu diketahui bahwa mutasi itu sendiri dibedakan menjadi dua, yaitu mutasi tingkat gen dan mutasi tingkat kromosom. Tetapi untuk video kali ini kita akan membahas mutasi tingkat gen terlebih dahulu. Adapun tujuan pembelajaran melalui video ini mampu menjelaskan mutasi titik atau substitusi transisi dan substitusi transversi. Berikutnya, mampu menjelaskan substitusi silence mutation, missense mutation, dan nonsense mutation. Peta konsep mutasi gen. Mutasi gen dibedakan menjadi dua, yaitu mutasi akibat perubahan basa nitrogen dan mutasi akibat perubahan jumlah basa nitrogen. Nah, untuk video kali ini kita akan membahas mengenai mutasi akibat perubahan basa nitrogen terlebih dahulu, yang terdiri dari substitusi transisi dan substitusi transversi. Sedangkan untuk mutasi akibat perubahan jumlah basa nitrogen akan kita bahas di video selanjutnya. Nah, sebagai pendahuluan, ini ada gambar di pojok kiri atas, ada gambar semangka berbentuk kotak, sedangkan di pojok kanan atas ada jeruk yang tidak memiliki biji. Nah, kedua gambar ini merupakan salah satu contoh dari penyebab mutasi itu sendiri. Semangka yang awalnya berbentuk bulat menjadi kotak, sedangkan jeruk yang awalnya ada biji ini menjadi tidak ada bijinya. Nah, sebenarnya mutasi itu apa sih gitu kan? Mutasi itu berasal dari bahasa Latin, yakni mutatus, yang artinya perubahan. Sehingga mutasi adalah peristiwa perubahan materi genetik, kromosom atau DNA dalam inti sel. Nah, selanjutnya ada kata mutan. Nah, mutan itu adalah organisme yang mengalami mutasi. Sedangkan mutagen itu penyebab dari mutasi itu sendiri. Jadi ingat, harus bisa membedakan mana itu mutasi, mana itu mutan, dan mutagen. Nah, mutasi gen itu terjadi pada tingkat gen akibat perubahan basa nitrogen. Jika urutan basa nitrogen itu berubah, maka terjadi perubahan pesan pada kode genetik mRNA, sehingga rantai polipeptida juga berubah. Dan jika polipeptida itu berubah, maka terjadi perubahan pada suatu individu. Kemudian kita masuk pada mutasi gen, yakni substitusi transisi. Substitusi transisi itu merupakan pergantian suatu pasangan basa nitrogen dengan basa nitrogen lainnya, tetapi yang sejenis. Contohnya, basa purin adenin diganti dengan basa purin lainnya, yakni guanin, ataupun sebaliknya. Nah, ini ada tabel golongan basa purin dan basa pirimidin. Di purin ada adenin dan guanin, di pirimidin ada timin dan sitosin. Sebagai contoh, ini adalah gambaran DNA yang normal, di mana basa nitrogennya ada TAC, ATG, AAA. Lalu mRNA-nya AUG, UAC, UUU, sehingga menghasilkan protein, metionin, tirosin, dan fenilalanin. Bagaimana ketika terjadi substitusi transisi ini? Nah, basa purin adenin akan digantikan dengan basa purin guanin. Adenin digantikan dengan guanin.
sehingga DNA berubah menjadi TAC, ATG, AAA, mRNA-nya pun berubah menjadi AUG, UAC, dan UUC. Dan proteinnya yang terbentuk adalah metionin, tirosin, dan fenilalanin. Karena fenilalanin ini sama-sama mengkode UUU dan UUC. Jadi ingat, substitusi transisi ini pergantian suatu pasangan basa dengan basa nitrogen yang lainnya tetapi yang sejenis. Pada contoh misal basa purin yakni adenin digantikan dengan basa purin juga yakni guanin, dan begitupun sebaliknya. Basa pirimidin misalnya timin digantikan dengan basa pirimidin juga yakni sitosin. Berikutnya ada substitusi transversi. Substitusi transversi merupakan pergantian suatu pasangan basa nitrogen dengan basa nitrogen lainnya yang tidak sejenis. Ada salah kata. Contohnya pada basa purin adenin digantikan dengan basa pirimidin, itu timin, dan begitupun sebaliknya. Nah, untuk contohnya pada keadaan normal DNA yang dihasilkan itu ada TAC, ATG, AAA, dan mRNA-nya AUG, UAC, UUU, sehingga menghasilkan protein metionin, tirosin, dan fenilalanin. Bagaimana ketika terjadi substitusi transversi? Yang terjadi adalah basa nitrogen A akan digantikan dengan T, adenin akan digantikan dengan timin, sehingga terbentuklah DNA TAC, ATG, AAT, mRNA-nya AUG, UAC, UUA, sehingga protein yang dihasilkan pun berbeda, yakni ada metionin, tirosin, dan leusin. Jadi ingat, substitusi transversi ini merubah basa purin menjadi pirimidin, ataupun sebaliknya, basa pirimidin digantikan dengan basa purin. Selanjutnya ada mutasi gen, yakni substitusi silence mutation. Nah, sebenarnya apa sih substitusi silence mutation atau mutasi diam? Yaitu perubahan basa nitrogen satu dengan lainnya tetapi tidak mengakibatkan perubahan asam amino yang dikode. Contohnya, DNA pada keadaan normal menghasilkan protein metionin, tirosin, dan fenilalanin. Ketika terjadi silence mutation, terjadi perubahan basa nitrogen yang awalnya adenin dirubah menjadi guanin, tetapi tidak terjadi perubahan asam amino yang dikode. Walaupun dia berubah dari UUU menjadi UUC, tetapi protein yang dihasilkan tetap sama, yakni ada metionin, tirosin, dan fenilalanin, sebab kodon UUU dan UUC itu sama-sama mengkode untuk asam amino fenilalanin. Sehingga dapat disimpulkan bahwa substitusi silence mutation ini sama seperti dengan substitusi transisi. Lalu yang berikutnya ada substitusi missense mutation. Nah, substitusi missense mutation atau mutasi salah arti adalah perubahan kodon yang menyebabkan perubahan kode asam amino sehingga berbeda dari kondisi awalnya. Nah, untuk contohnya seperti pada gambar. DNA pada keadaan normal akan menghasilkan protein, metionin, tirosin, dan fenilalanin. Bagaimana ketika terjadi missense mutation?
perubahan basa nitrogen adenin akan dirubah menjadi timin, sehingga yang awalnya protein itu menghasilkan methionine, tirosin, dan fenilalanin, ketika terjadi missense mutation, terjadi perubahan pengkodean genetik sehingga protein yang dihasilkan pun juga berbeda, yakni ada methionine, tirosin, dan leucin. Berikutnya ada substitusi nonsense mutation. Substitusi nonsense mutation atau mutasi tidak bermakna, yakni mutasi yang mengubah kodon untuk suatu asam amino menjadi stop kodon. Transaksi akan berhenti dan menyebabkan rantai polipeptida lebih pendek daripada normalnya. Contohnya, ini merupakan contoh dari DNA pada keadaan normal sehingga menghasilkan protein methionine, tirosin, dan fenilalanin. Bagaimana ketika terjadi substitusi nonsense mutation? Basa nitrogen guanin akan berubah menjadi sitosin yang awalnya ATG menjadi ATC, sehingga mRNA-nya menjadi UAG. UAG ini kan artinya stop kodon kan? Sickle cell anemia merupakan kelainan pada struktur eritrosit menjadi berbentuk seperti bulan sabit. Nah, perhatikan gambar berikut. Eritrosit normal mengandung hemoglobin A ditandai dengan HbA. Sedangkan sickle cell anemia mengandung hemoglobin S atau siklemia ditandai dengan HbS. Penyebab sickle cell anemia disebabkan mutasi substitusi pada basa nitrogen yang mengakibatkan berubahnya salah satu asam amino. Seharusnya pada keadaan normal, eritrosit yang dihasilkan itu memiliki asam amino dengan urutan berikut ini. Akan tetapi ketika terjadi substitusi dihasilkan yakni sickle cell anemia, perubahan satu kodon yang awalnya glutamat menjadi valin. Perubahan satu kodon saja yang awalnya tadi glutamat menjadi valin akan mengubah eritrosit yang seharusnya berbentuk normal sehingga menjadi bentuk bulan sabit. Terima kasih buat semua yang udah menonton video ini. Semoga video ini bisa bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.